Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Are you ready for studying today? Okay, let's start our studying with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. So, do you know what we will talking about for social studies? His meeting? Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk Indonesia. Tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai adalah siswa atau peserta didik kalian semua bisa menguraikan jumlah kepadatan penduduk melalui diskusi kelompok. Tentu kalian semua sudah sering mendengar apa itu kepadatan penduduk, apa itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu adalah kondisi dari jumlah penduduk yang terus berubah, dinamis. Ada kalanya meningkat dengan kelahiran, dengan adanya migrasi, namun juga bisa berkurang dengan adanya kematian, baik itu karena bencana atau wabah penyakit dan seterusnya. Seperti yang sebelum pandemi tentu jumlah penduduk Indonesia itu besar, namun setelah adanya pandemi COVID-19 cukup banyak berkurang karena adanya wabah pandemi yang sifatnya skalanya lebih luas, yang kemudian banyak korban yang meninggal dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajukan sebuah pertanyaan pada kalian. Bagaimana keadaan penduduk di daerah kalian, di tempat kalian masing-masing? Ya, tentunya jawabannya bermacam-macam. Kalau mereka tinggalnya di kota, ya tentu lebih padat daripada yang ada di desa-desa. Begitu sebaliknya, tentu yang ada di desa penduduknya jauh relatif lebih menyebar dibandingkan yang di kota. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menyebabkan kepadatan penduduk di tiap daerah itu berbeda-beda? Nah, inilah yang nantinya akan kalian pelajari bersama, diskusikan bersama. Perlu juga kalian ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia ini cukup besar. Bahkan untuk tingkat dunia menduduki peringkat yang keempat. Setelah Tiongkok, India, Amerika, baru Indonesia. Nah, di sini nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, mengapa kok jumlah penduduk kita itu tergolong besar, sedangkan kondisi negara kita adalah negara berkembang. Bukan negara maju, tapi negara yang berkembang, sedang berkembang. Tadi kita sudah singgung di depan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu besar, bahkan menduduki peringkat yang keempat di dunia. Ini berdasarkan World Population Data Sheet pada pertengahan 2018. Indonesia termasuk negara keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 2018, populasi penduduk Indonesia itu sudah mencapai 265 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2015, menurut data yang sama, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 256 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk
di suatu negara akan menjadi suatu kelebihan jika didukung oleh kualitas sumber daya manusianya. Namun, jika buruk kualitasnya, maka akan tergolong sebagai kelompok rendah. Juga di sini yang berbeda adalah komposisi penduduk, baik jenis menurut umur dan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, maupun berdasarkan agama dan seterusnya. Yang disebut dengan pertumbuhan penduduk itu, setiap perubahan jumlah penduduk, baik yang berkaitan dengan pertambahan maupun pengurangan penduduk. Pertumbuhan penduduk suatu negara dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi kita sampaikan di depan, kelahiran dan kematian merupakan faktor alami, sedangkan migrasi faktor non alami, artinya itu diusahakan oleh manusia. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi memiliki dua sifat, bisa mengurangi dan menambah. Jika menambah, berarti migrasinya masuk imigrasi. Namun jika mengurangi, maka termasuk yang sedang keluar dari negara tersebut. Kemudian permasalahan kedua adalah tingkat kepadatannya yang tinggi. Tingkat kepadatan yang tinggi dari penduduk Indonesia ini ya, yang paling besar adalah di Pulau Jawa. Ya, paling besarnya di di Pulau Jawa, khususnya di ibu kota. Mengapa kemudian ibu kota negara Indonesia begitu banyak jumlah penduduknya? Nah, ini bisa nanti kalian juga diskusikan bersama kelompok kalian. Yang menarik juga di sini adalah persebarannya yang tidak merata. Paling banyak terpusat di Pulau Jawa. Adapun kita memiliki jumlah pulau yang cukup besar. Ada kurang lebih 15.000 pulau di Indonesia. Namun, jumlah penduduk yang paling besar terletak di Pulau Jawa, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Ini jumlah penduduknya sangat besar. Adapun di luar-luar Pulau Jawa itu masih penduduknya jarang. Ini mengapa terjadi seperti ini? Nanti kalian diskusikan dengan kelompok diskusi kalian. Baiklah, sekarang kalian bisa membentuk 8 kelompok. 8 kelompok di mana siswa bersama kelompoknya melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di buku paket berkaitan dengan materi, jumlah, dan sebaran penduduk Indonesia. Yang perlu kalian ketahui, siswa kalian di kelompok kalian diminta mengamati gambar atau foto yang terdapat pada buku maupun melakukan penayangan video yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kalian juga bisa mengamati peta dan jumlah serta sebaran penduduk Indonesia. Setelah kalian diskusikan, kemudian masing-masing kelompok nantinya diminta untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, para siswa sekalian, dirasa diskusi kalian sudah selesai, maka sekarang masing-masing kelompok kita minta untuk menampilkan hasil karyanya. Sedangkan kelompok yang lain nanti bisa memberikan masukan dan perbaikan dari diskusi kelompok teman-teman lainnya.
Baiklah, setelah kita sama-sama diskusikan dari masing-masing kelompok tadi, bahwasanya kesimpulan yang pertama, jumlah penduduk yang besar ini bisa bernilai positif jika didukung dengan kualitas sumber daya manusianya. Kita sudah memiliki bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bahwa yang disebut bonus demografi adalah jumlah usia produktif kita itu banyak. Banyak. Dibandingkan yang dengan usia yang sudah tidak produktif maupun yang belum produktif. Ini bonus untuk pembangunan ke depan. Di antaranya bahwa kepadatan penduduk kita yang tidak merata ini disebabkan karena di masing-masing wilayah belum dikembangkan adanya pembangunan yang merata, sehingga hanya terpusat di Pulau Jawa. Maka di era pemerintah sekarang itu pembangunannya lebih ditekankan di timur, Indonesia Timur dibandingkan barat, karena memang dibutuhkan segala sarana dan prasarana untuk bisa menunjang kelancaran dari proses pembangunan yang nanti pada akhirnya akan bisa membawa dampak untuk terjadinya pemerataan jumlah penduduk. Karena dengan adanya fasilitas-fasilitas jalan tol dan seterusnya itu tadi, diharapkan akses kemudahan sarana transportasi tadi memudahkan untuk terjadi proses pembangunan bidang-bidang yang lainnya. Inilah yang kemudian digalakkan pemerintah kita pada akhir-akhir ini. Dan juga adanya program KB tadi ya, itu juga akan menekan laju pertumbuhan penduduk di negara kita Indonesia. Ini diantara kesimpulan yang bisa kita berikan dari diskusi kita. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, kita akan membahas pada topik yang lain seputar tentang keragaman dari budaya bangsa Indonesia. Okay, thank you, student. That's all for now. Let's end our meeting. Basic alhamdulillah. Alhamdulillah. See you next meeting. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kondisi, dan banyak-banyak berdoa. Semoga kalian sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.